Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host terbaik yang sebenarnya lagi magang akan menemani rekan dan rekanita dalam acara ngorek ngobrol bareng rekan dan rekanita. Sebelum kita berbicara panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita ngopi dulu tuh, karena segala sesuatu atau hal yang kita kerjakan tidak ada kopi itu hambar tuh. Tepat sekali. Sangat tepat sekali ya. Iya. Dan tadi katanya dari tim LPP Ibnu mau menyuguhkan kopi buat tamu kita yang sangat spesial ini. Mana kopinya? Dan ya di depan kita ketua dan rekan Amin sudah ada kopi. Kita ngopi dulu Ya. terlebih dahulu. Ya, Mas. Dan ini kopi ini adalah kopi Cappuccino tuh. Kopi Cappuccino ini mempunyai 3 rasa. Yang pertama adalah Cappuccino kopi latte mocha, yang kedua Cappuccino kopi latte klasik, dan yang ketiga adalah Cappuccino kopi latte choco hazelnut. Dan kopi ini sangat cocok sekali tuh untuk menemani diskusi kita pada malam Rasanya hari. nikmat juga ya? Menjadi nikmat, menjadi enjoy. Karena apa? Karena Cappuccino ini kopinya asli, susunya asli, dan rasanya autentik. Oke, sebelum kita lanjut, cheers dulu. Ayo. Cheers. Mantap. Oke, ketua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ketahui bersama ya bahwa ketua ini sekarang di samping menjabat sebagai ketua Ibnu, beliau juga menempuh atau melanjutkan pendidikan S2-nya di UIN Bandung ya. Ya. UIN Bandung jurusan sejarah Peradaban Islam. peradaban Islam. Nah, ini sangat menarik sekali sih. Artinya gini, bagaimana ketua sendiri cara memanage waktu, karena ini kan antara kuliah harus pulang pergi gitu kan, dari Tasik ke Bandung. Belum di Bandung berapa hari? 3 hari ya? 3 hari pulang ke Tasik harus mengurusi organisasi gitu kan, dan ini penting juga buat teman-teman di PAC dan di struktur yang lainnya tuh. Gimana cum cara memanage waktu di organisasi? Oke, pertama sebelum manage ya, saya punya keyakinan bahwa orang yang super itu organisasi penting dan juga akademis juga penting. Jadi saya punya keyakinan bahwa orang yang super itu, dan saya juga berkeinginan menjadi orang yang yang super itu dengan manage antara organisasi dan akademis. Banyak yang beranggapan bahwa seorang aktivis itu, seorang akademis itu merasa tidak penting dengan akademisnya. Ya, Sangat gitu. banyak gitu. Dan juga tapi saya berpikir kalau kita menjadi seorang organisatoris, tentu akan sangat baiknya dengan akademis yang luar biasa. Ya, itu adalah cita-cita saya dan juga itu adalah keyakinan saya. Nah, jadi dengan motivasi itu mungkin ini menjadi tantangan tersendiri ya buat saya. Pasti. Jujur saja saya ketika daftar itu tahun kemarin berarti ya, bulan Juni 2019 saya daftar ke kampus. Tentu juga saya didasari dengan motivasi yang sangat kuat karena bukan tanpa alasan dan juga bukan tanpa sebab. Ini juga didasari dengan alasan yang sangat kuat. Jadi ada beberapa motivator saya lah dalam hidup saya, termasuk saya juga diskusi dengan orang tua, diskusi dengan orang-orang terdekat saya, mungkin di Ibnu juga ada di berbagainya, dan juga saya juga diskusi dengan beberapa dewan pembina ataupun senior ataupun juga beberapa orang yang sangat luar biasa lah, memberikan motivasi kepada saya. Jawabannya adalah dengan kuliah. Dan karena saya juga ada harapan untuk bisa melanjutkan studi saya gitu. Namun pada waktu itu saya punya pilihan antara di Cipasung ataupun di UIN. Maka di UIN Bandung, maka saya komunikasi dengan orang-orang itu dan juga dengan dosen saya, salah satunya adalah Kaprodi di PBA, yaitu Pak Asep Tamam. Jadi saya juga banyak lah, maka pertimbangan saya menjatuhkan pilihan ke UIN Bandung. Tentu dengan waktu itu juga saya ketika daftar ke UIN Bandung itu pakai motor ke sana, dan dalam hati itu merasa agak ragu pasti, merasa agak capek juga pasti. Dan saya juga dalam hati itu jujur saja waktu itu ketika awal-awal kuliah saya juga sanggup nggak gitu jadi mimpin organisasi di
IPNU yang sangat besar ini juga cakupannya juga sangat besar, dan juga mimpin juga saya melanjutkan studi di Bandung yang jaraknya juga lumayan lah, sekitar 3 jam atau 2,5 jam lah ketika itu. Maka ketika dijalani yaitu adalah kembali ke komitmen. Komitmen kita dalam membagi waktu dan sebagainya, dan juga saya juga beberapa kali saya juga ngobrol dengan rekan-rekan di ini juga dengan rekan saya juga pernah bahwa saya pada hari Senin, Selasa, Rabu bahwa saya ada di Bandung, dan hari selain itu saya ada di Tasik untuk IPNU gitu. Ya itu juga menjadi komitmen saya, dan ya mungkin kalau saya berbicara ini agak terlalu mewah-wah atau gimana, tapi ini adalah fakta sih. Fakta ya, suatu pengalaman yang sangat juga luar biasa. Bahkan ada beberapa kali yang saya rasakan yang sangat sulit itu ketika kegiatan IPNU itu kan kebanyakan Sabtu Minggu ya. Iya. Sabtu Minggu. Karena karyanya di Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu kebanyakan. Bayangkan ketika beberapa kali kegiatan hari Minggu itu sampai jam duhur ya, jam 1 jam 2 lah kaderisasi, dari misalnya dari Cipatujah saya pernah, dari mana lagi? Dari ujung ke ujung lah ya. Ujung lah gitu. Saya pulang jam 2 dari Cipatujah jam 2 siang. Nyampe ke Singaparna mungkin karena kita capek juga ya, mungkin sampai maghrib dan sebagainya. Dan tapi karena mungkin malam-malam ya berangkat jam 9 jam 10 juga pernah, bahkan sampai jam 3 mungkin ya. Kita saya menjadi saksi kalau ketua berangkat kuliah itu pasti jam 3. Jam 3 subuh saya berangkat kuliah ke Bandung dengan dinginnya malam, saya bertarung dengan dinginnya malam dan juga dengan pekatnya kabut. Dia juga sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya pertama-tama ya motivasi saya tadi berbicara bagi waktu juga, saya juga agak bingung kalau membicarakan secara ini, tapi ya kembali ke komitmen kita awal gitu ya. Jadi mementingkannya seperti apa. Dan juga saya merasakan sangat luar biasa dengan beberapa support. Tentu saya yang menjadi modal saya bukan karena materi, karena tahu sendirilah bagaimana saya menjadi menerima support yang sangat luar biasa, terutama untuk rekan-rekan kita di IPNU gitu ya, yang sangat support sekali lah ketika mungkin mengerti dengan keadaan dan sebagainya. Walaupun saya harus berangkat memakai motor yang sangat saya banggakan itu ya, motor Karisma itu juga sejarah sangat luar biasa. Dan mungkin ketika saya lulus nanti, mudah-mudahan tahun besok saya bisa lulus, yang terutama saya ucapkan terima kasih dengan support yang sangat luar biasa adalah untuk rekan-rekan di IPNU ini yang sangat luar biasa memberikan semangat kepada saya. Ada rencana S3? Mudah-mudahan plan saya itu tahun besok kita mudah-mudahan menyelesaikan program S2-nya, lalu ini plan saja ya, mudah-mudahan terjadi gitu. Tahun besok menyelesaikan dan setelah itu mudah-mudahan ketika saya menginjak usia 30 tahun, karena saya usia 23 sekarang, jadi setelah lulus berarti 24, sekarang mau masuk 24, lulus usia 25, mungkin saya sekitar 5 tahunan lah kita berkarir dulu lah, dan santai dulu. Mudah-mudahan ketika usia 23 bisa melanjutkan program doktoral di tentunya jurusan sejarah lagi gitu. Dan mudah-mudahan saya kalau bisa ini juga bisa diresaksikan oleh rekan-rekan sekalian. Angan saya mungkin targetnya sih bisa selesai pas waktu konpercap, ataupun mungkin kalau tidak bisa nanti setelah konpercap atau kapan lah. Tapi itu juga tidak akan melepaskan saya sebagai kader IPNU gitu kan. Pasti. Status saya walaupun saya juga tidak menjabat lagi menjadi ketua. Angan saya, harapan saya sebagai timbal balik kepada IPNU, karena saya kuliah di jurusan sejarah, saya juga mempunyai tekad, ada angan saya ingin menuliskan sebuah sejarah IPNU di Tasikmalaya. Wow, keren. Dan mudah-mudahan saya sih pengennya ikut percap. Jadi ketika akhir itu punya ada buku ya. Ada buku gitu. Mudah-mudahan lah. Tapi kita doakan ya, semoga lancar. Ini mudah-mudahan disaksikan dengan rekan-rekan sekalian. Dan ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi saya sendiri untuk bisa terus berkarya, karena saya kuliah di jurusan sejarah, maka apa yang saya akan berikan kepada IPNU, karena saya juga merasakan dibesarkan oleh IPNU, maka saya timbal balik saya ingin menuliskan sejarah IPNU di Tasikmalaya.
Itu. Oke, mantap sekali. Jadi Kanan. apa ya? Sejarah itu kalau mungkin ini kan bukan sebatas sebagai dokumentasi dokumentasi sebuah masa lalu ataupun dari masa ke masa, tapi dalam tulisan itu saya ingin menyampaikan spirit yang dituangkan dari generasi ke generasi. Ya, mungkin saat ini zaman ya. Kalau kita kemarin sempat wawancara kan di program Ngopoh itu dengan Pak Kiai Ae, kan luar biasa. Saya kalau jadi Kiai Ae pada waktu itu, jadi ketua IPNU pada masa Kiai Ae, itu saya juga nggak tahu kuat, nggak tahu enggak gitu kan. Karena tantangannya berbeda ya. Tantangannya berbeda. Saat ini saya sesulit-sulitnya saya menjadi ketua di sini dengan rekan-rekan sekalian, ya mungkin saya agak enak gitu ya sekarang. Mau kumpul di mana, mau apa, nggak ada yang menekan gitu kan. Kayak itu dulu salah satu orang yang sangat luar biasa lah. Ya juga termasuk mungkin Pak Kiai Ilyas sebagai pendiri IPNU di Tasikmalaya ini juga sangat luar biasa, dan mudah-mudahan semangat spirit yang terekam daripada para ketua-ketua ataupun dan juga mungkin ketua-ketua itu hanya satu dari yang mungkin juga saya seperti ini ya, hanya satu berapa persen lah daripada seluruh perjuangan. Tentu banyak juga spirit-spirit yang ditularkan sehingga roda organisasi ini terus berjalan gitu. Dan saya harapkan spirit ini kalau kita tidak menuliskan hari ini, mungkin kalau anak saya, cucu saya nanti berIPNU, mungkin siapa yang akan mengenal ayahnya seperti kita semua dan mengenal kakeknya dan sebagainya, siapa lagi gitu. Kalau tapi ini adalah cara kita lah, termasuk saya sering mengatakan juga kepada rekan-rekan bahwa ketika muda itu jangan terlalu menghamburkan waktu lah dan sebagainya, tapi ketika muda ini manfaatkan waktu kita dengan jangan banyak rebahan lah ya. Nah itulah. Jadi rebahan ini mari kita optimalkan melalui roda organisasi, melalui IPNU di PPNU, supaya kita terus mengasah diri dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan yang menonton sekarang juga merasakan lah bagaimana pengaruh IPNU terhadap diri kita, dan juga rekan Asep yang sangat luar biasa, rekan Biasa aja tuh. luar biasa mengurus kaderisasi. Jadi saya sebagai ketua hari ini tentu tidak akan sukses kaderisasi tanpa rekan Asep. Hasil kerjasama kan, kerjasama beberapa. Oke, jadi intinya gini buat rekan dan rekan kita semua, ketika kita masih sekolah atau kuliah dan kita mengambil organisasi, makanya keduanya harus imbang ya tuh. Jangan sampai kemudian organisasi itu dijadikan alasan untuk tidak benar di kampus gitu, atau kampus itu dijadikan alasan tidak benarnya di organisasi. Jadi tapi tidak ada ini imbang, tidak ada salahnya organisasi itu. Yang salah itu adalah diri kita yang malas gitu. Sepakat. Jadi jadikanlah kedua tempat ini menjadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan, itu yang penting. Oke, selanjutnya rekan Amin. Oke, rekan Amin, tadi kita sudah berbincang mengenai Amin, Makesta, Lakmut, secara kaderisasinya ya. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan pada kesempatan hari ini, pengalaman apa yang rekan Amin sampai saat ini tidak bisa terlupakan gitu selama di IPNU gitu, baik itu secara kaderisasi dan yang lainnya lah, atau ketika kita ngumpul pokoknya pengalaman Amin yang tidak bisa terlupakan apa sampai saat ini di IPNU gitu. Iya, di IPNU. Masa dulu Ya, gini ya. Kalau berbicara masalah pengalaman dari awal saya nol sampai saat ini gitu berada di cabang, ya kalau untuk dibicarakan itu sangat sulit gitu. Sangat sulit. Tapi yang rekan Amin tidak bisa dilupakan, kenangan apa sih gitu, atau pengalaman apa yang buat Amin itu sampai sekarang itu termotivasi dan terus banyak gitu. Karena satu aja apa? Ya, IPNU itu bukan hanya suatu organisasi ya, tetapi di sana juga lebih yang saya rasakan itu lebih merekatkan gitu, lebih merekatkan emosional kita, kekeluargaan kita. Bahkan IPNU itu bisa menjadikan suatu munculnya gagasan-gagasan baru itu di IPNU gitu, di IPNU. Jadi itu nggak bisa dilupakan sama sekali, bahkan untuk dibicarakan kalau sekarang narasumber yang meminta saya untuk membicarakan itu sangat sulit, saking itu gimana ya, uniknya lah gitu. Iya. Oke, jadi intinya bagi dia ini ya, itu kayak seakan-akan menjadi rumah gitu kan. Iya. Ketika dia pergi pasti pulangnya
gak jauh gitu kan, pasti ke Ibnu gitu kan. Ketika curhat mungkin Ketika curhat pun mungkin ya bisa Sejauh di Ibnu. apapun kita pergi, tempat kembali adalah NU gitu. Wah, sepakat. Nah, itu dari rekan Amin. Nah, sebelum kita tutup, saya juga ada satu pertanyaan buat ketua nih yang harus dijawab karena gini loh, rekan-rekan kita saya yakin ketika kita mengadakan kaderisasi, ketua itu selalu ikut. Saya anjing jempol, ketua baik itu pulang kuliah dari Bandung, dari mana, dia tidak mengenal lelah. Yang saya patut contoh ya semangatnya, serius semangatnya. Jadi tidak kenal lelah. Tidak kenal lelah. Tapi istirahatnya di tempat Nah, ternyata ketua peka ya. Dia Oke. memang pulang dari Bandung tapi tidur gitu Iya, ketika di tempat tapi kan tidur. gini, setidaknya beliau itu sudah menyempatkan Hadir lah, waktu gitu. gitu kan, jauh-jauh untuk hadir. Nah, saya sering menyaksikan gitu ketika ketua hadir, wah euforia dari penyambutan peserta ini sangat luar biasa sekali gitu kan, apalagi dari kaum hawa gitu kan. Pertanyaannya cuman sedikit tapi cuman harus jelas tuh, karena beberapa saya baca juga sejarah seperti pendiri Ibnu ya, Kiai Haji Thahir Mansur itu duduk berdampingan di pelaminan bersama rekanita loh, sama Mbak Nyai Umroh Pudo, dan banyak juga senior di Tasik seperti Kang Cecep dan yang lainnya itu ya duduk di pelaminnya tuh bareng rekanita gitu kan. Ini menjadi suatu apa ya, bukan keunikan tapi ada kelebihan tersendiri di organisasi. Nah, ketua sekarang ketua nih, ketua udah punya belum? Karena banyak di luar sana Ini- rekanita yang mengharapkan. Saya urutkan dulu ya sebelum Gimana? bertanya, ini tim kreatif ini Enggak. menjebak gitu. Enggak, bukan menjebak, karena tadi kita ada yang nge-WA salah satu rekanita kita bahwa Kang coba tong tanyain ke Kang Musni udah punya belum, jangan gitu. Ini kasih langsung oleh ketua lah. Sebenarnya mah nggak ada ini akal-akalan aja mungkin. Gimana? Ya gimana? ini aja saya kasih clue, pernah ikutan LPP aja gitu. Udah. Oh, berarti intinya udah iya atau belum? Iya. Oh, berarti udah iya. punya. Mudah-mudahan. Ya, Iya. jelaskan buat rekanita semua. Sekarang buat rekan dan buat rekanita khususnya yang suka masih komunikasi sama ketua, Mohon di cancel. dia sudah ada yang punya guys. Cukup untuk sebatas sharing organisasi, bukan tentang Nah, hati, itu. oke? Nah, ini Tom, kita sekarang sedang kita ketahui bahwa kepengurusan Ketua Husni ini 2019-2021 Iya. dan di pertengahan kepengurusan kita hari ini kita harus banyak mengalami ya ujian lah ya, karena adanya wabah ini gitu. Nah, Salah satunya. ya salah satunya itu, dan wabah ini sangat menghambat kepada kerja organisasi khususnya kaderisasi ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah harapan ketua atau apa yang akan ketua lakukan setelah wabah corona ini menghilang. Karena setelah wabah corona ini menghilang, saya yakin psikologi dari teman-teman rekan-rekan Ibnu khususnya itu masih masih ada ketakutan gitu tuh ketika ingin keluar dari rumah atau melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh ketua? Kita sebenarnya dalam melaksanakan kaderisasi ini sudah tertata matang Iya. sebenarnya. Agenda-agenda besar yang kita lakukan hari ini mungkin juga karena kinerja-kinerja yang dilaksanakan oleh PC Ibnu hari ini tentu atas dasar permusyawaratan, juga bukan karena gagasan. Saya hanya memiliki beberapa gagasan dan juga beberapa gagasan itu digagas oleh rekan-rekan juga. Mungkin ada beberapa wakil ketua, ada beberapa rekan-rekan di departemen juga PAC yang memang memiliki gagasan besar, dan juga kemarin ada beberapa yang tertuang dalam agenda kita. Tentu secara gagasan itu tidak bisa dituangkan ya. Bahkan ada beberapa agenda kita yang dilakukan Mei ini, puasa ini kita juga dulu sudah merancang Sudah mengkonsep ya konsep kita. sangat luar biasa pada bulan puasa ini untuk bisa mengoptimalkan kinerja, menambahkan beberapa, namun tidak bisa hari ini ya. Saya juga bagaimana lagi gitu. Bahkan bulan Maret masih ya kita kegiatan. Bahkan kita rencana tuh mau bikin lakmud kan? Iya, lakmud gitu. Maret itu kita sampai pertengahan ya. Iya. Pertengahan sampai ke sini kan udah ada himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan, bahkan dari pimpinan pusat ya kita cancel. Bahkan seperti bedah buku menjerat Gus Dur itu juga sama. Banyak lah. Bulan April sama, Mei sama. Ya kita juga terhambat. Namun kembali sebelum
nanti kita ke pasca ya. Namun kembali kepada rekan-rekan saat ini yang sedang berada di rumahnya masing-masing, di PAC, di komisariat, baik pengurus PC, PAC, komisariat dan ranting se-Kabupaten Tasikmalaya. Tentu jangan menurunkan kreativitas kita. Tentu karena saya sering berkata bahwa anak muda itu dinilai berbeda dengan orang tua itu dari inovasinya. Tentu ya inovasi-inovasi yang kita lakukan sebagai anak muda ya ini yang menjadi harga diri kita. Karena bagaimana seorang itu dikatakan milenial bukan karena usia anak, kalau ide-idenya tidak milenial gitu. Ya makanya hari ini salah satu upaya kita dan juga beberapa ini ada kerjasama dari teman-teman rekan-rekan di Departemen Dakwah dan juga Departemen Lembaga Pers Penerbitan untuk mengadakan kultum. Ini juga salah satu untuk bisa mengangkat kreativitas rekan-rekan sekalian bahwa kita ini walaupun di tengah corona, kita ini anak muda mampu loh gitu untuk bisa ini. Jadi jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan keadaan. Ya ciptakan hal baru yang tidak terencana mungkin, tapi ini bisa jadi hal yang luar biasa gitu. Itu yang pertama seperti kultum sekarang, lalu mungkin ada beberapa program-program yang lewat inilah beberapa hal kemarin diskusi online dan sebagainya, mungkin ini juga dilakukan oleh organisasi yang lain juga oleh rekan-rekan di PAC dan sebagainya. Tentu ini menjadi fokus utama kita. Di samping itu ya kita terus juga berkomunikasi dengan rekan-rekan di PAC, di komisariat di ranting yang itu dikomunikasi oleh ketua PAC-nya dan juga terhubung dengan koordinator zona. Karena memang fungsi organisasi itu salah satunya mungkin saya sendiri mendengar ada yang laporan dari ketua PAC secara langsung ataupun dari koordinator zonanya. Dan bahkan ketua PAC juga menghubungi beberapa di komisariat di ranting. Ya kita berharapnya rekan-rekan sekalian tidak meluput lah semangat dan sebagainya. Mungkin agenda-agenda organisasi kita terhalang, agenda-agenda kaderisasi terhalang, yang menjadi fokus di PAC juga terhalang, banyak lah yang terhalang gitu. Tapi sekarang mungkin bisa koordinasi lewat WA, lewat sebagainya untuk memanfaatkan platform digital lah untuk kita terus bersilaturahmi. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan yang ada di sebuah kepengurusan baik PC, PAC, komisariat, ranting. Kita saat ini menghadapi pandemi ini tentu rekan-rekan sekalian itu, kalau rekanita nanti sama rekanita Nadia ya. Rekan-rekan ini sekarang tentu pulang ke rumahnya masing-masing menjadi etalase bagi IPNU, bagi alma maternya juga. Ya kita berharap sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri IPNU khususnya Kiai Tolha Mansur, bahwa hari ini kita banyak yang harus kita lakukan. Tidak melalui IPNU, tapi rekan-rekan sekalian dengan datangnya ke rumahnya dan sebagainya itu menjadi etalase IPNU, dan ini juga merupakan bagian daripada apa yang kita lakukan pada misi organisasi. Jadi menurut Kiai Tolha Mansur itu ketika kita pulang, ketika kader IPNU itu bukan menciptakan kasta elit di tengah masyarakat, tapi jadilah generasi yang berilmu, kaum yang berilmu, tapi yang dekat dengan masyarakat, bukan yang elit dengan masyarakat. Oleh karenanya ya kita rekan-rekan sekalian buktikan bahwa rekan-rekan itu adalah kader-kader IPNU, rekan-rekan itu adalah anggota IPNU, rekan-rekan itu adalah pengurus IPNU yang ketika pulang ke rumahnya masing-masing tidak menjadi kasta elit, tidak menjadi orang yang hedon, tapi buktikan di tengah-tengah masyarakat itu dengan akhlak yang baik, kepeloporan yang luar biasa, berbaulah dengan masyarakat itu. Karena itu adalah tempat kita akan kembali, dan tanah kelahiran itu adalah yang sangat luar biasa. Jadi intinya saat ini ya berkreativitaslah dan sebagainya di rumahnya masing-masing itu dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga kalau masalah ide-ide kreatif dan sebagainya mungkin untuk bab media dan sebagainya sebenarnya itu juga dirancang juga oleh beberapa rekan-rekan termasuk dari direktur LPP ya. Yang sekarang mungkin sedang jadi tim kreatif di sini dan juga menjebak dengan pertanyaan tadi kepada saya gitu. Itu murni loh. Selanjutnya untuk pasca pandemi ini kita berharap sih mudah-mudahan bulan Mei ini sebagaimana yang
terawang ataupun dikirakan ini menjadi puncak dan menjadi titik balik. Mudah-mudahan menjelang Lebaran nanti kita sudah selesai dari pandemi ini. Walaupun Tasikmalaya bukan zona merah, tapi ini sangat berdampak sekali bagi mungkin rekan-rekan yang dengan keluarganya, keluarganya mungkin terdampak secara ekonomis, juga mungkin secara sosial dan sebagainya. Karena corona ini menciptakan kaum minoritas baru lah, masih dengan adanya mungkin ada yang pulang dari Jakarta tersisihkan di tengah masyarakat, menjadi diskriminasi sosial minoritas baru dan sebagainya. Ini juga permasalahan sosialnya besar juga. Mudah-mudahan selesai, lalu kita akan menata kembali agenda-agenda baru yang memang ini bisa memulihkan recovery mungkin ya, recovery daripada rekan-rekan sekalian. Mungkin yang kelas 3 sekarang bereuforia karena tidak ada UN. Tapi sedih, perpisahan nggak ada gitu ya. Selamat. Yang masih skripsi itu Foto silakan juga lanjutkan. ya skripsinya. Aduh. Nah ini kita akan melaksanakan beberapa agenda ke depannya terkait juga kaderisasi. Kita juga sebenarnya ini juga agenda lama, namun kita saat ini agenda-agenda ini juga kita akan tuangkan dengan recovery ya. Recovery ini adalah sebuah motivasi bangkit pada rekan-rekan sekalian untuk kita terus ini tidak menjadi halangan gitu. Ini wabah ini adalah sebuah cobaan bagi kita. Namun setelah cobaan ini selesai, kita harus bangkit. Mungkin dulu Sayyidina Umar menghadapi wabah tahun ini, jelas itu juga sangat luar biasa diterpanya dan sebagainya. Tapi setelah wabah itu selesai, maka ekspansi Islam itu sangat luar biasa di zaman pada Sayyidina Umar. Nah ini juga menjadikan pelajaran bagi kita. Setelah selesainya wabah ini, mungkin kita sekarang terpuruk secara banyak hal lah. Sekarang terpuruk, mungkin kepesimisan kita juga terpuruk. Sekarang pesimis sekali, orang-orang juga banyak pesimis, segi ekonomi, segi segalanya ini sangat luar biasa. Saya berbicara dengan berbagai orang, namun setelah itu kita harus optimis lah. Kalau kata Pak Presiden RI itu harus kembali lah optimis. Lalu mungkin pelajar NU hari ini juga harus menjadi garda terdepan untuk bisa terus membangun spirit ini. Lalu kita semangat gelorakan kembali ide-ide kreatif kita, gelorakan kembali agenda kaderisasi kita. Mungkin kemarin kita sempat merencanakan lakmut di Kelatama dan agenda kaderisasi formal mungkin ini ya. Bedah buku itu bukan juga ada agenda dan sebagainya. Ini kita laksanakan pasca corona ini, mungkin mudah-mudahan bulan Juni lah. Kita Mei ini juga masih dalam ini kan. Bulan Juni kita lari lah kita sekuat mungkin untuk bisa terus melaksanakan itu, dan mudah-mudahan segala target yang kita rencanakan ini bisa tercapai dengan sempurna gitu. Ya setidaknya tidak sempurna pula 90% lah kita bisa setengah lah ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Oke. Sebelum kita tutup secara akhir, sedikit nih harapan Amin untuk Ibnu kedepannya seperti apa? Closing statement ini. Ya bisa dikatakan lah closing statement. Dari saya pribadi untuk Ibnu kedepannya kita harus bisa lebih maju gitu ya, baik itu kekreatifannya, gagasannya, ide-idenya gitu kan. Ya sesuai dengan paradigma Ibnu yaitu kita itu paradigma kaderisasi transformatif gitu ya. Jadi harus bisa mengikuti sesuai dengan keadaan perubahan zaman perubahan sesuaikan gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi kita jangan kalah dengan situasi-situasi saat ini ataupun dengan situasi-situasi yang akan datang. Justru kita itu harus menjadi seorang visioner di mana pemikiran-pemikiran kita itu harus terus melampaui zamannya. Ya, seperti itulah. Harus satu langkah lebih maju itu. Itulah ya. Benar kan? Iya. Oke, waktunya ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu oleh ketua. Closing statement dari ketua. Oke. Pesannya atau apa? Closing statement bagi saya pertama untuk mungkin pesan seperti tadi lah. Dalam wabah pandemi ini tidak mengurangi kreativitas bagi rekan-rekan sekalian. Silahkan, banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Ini juga rekan-rekan juga tahulah bagaimana harus kita kerjakan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, bahwa selalu kita ungkapkan bahwa visi besar yang kita bawa di Ibnu ini
bahwa Ibnu ini harus bisa mengisi seluruh lini daripada kehidupan masyarakat. Tentu alumni Ibnu ini harus menjadi banyak hal lah. Jadi oleh karenanya kita kedepannya melakukan segala optimalisasi dalam kegiatan, dalam kaderisasi, dalam berbagai hal adalah untuk setidaknya menopang masa depan yang kita harapkan. Masa depan yang akan datang, kita memasuki generasi yang mungkin akan jauh lebih sulit. Makanya ke depan Ibnu ini harus lebih kreatif, dan juga Ibnu itu jangan hanya menumpuk dalam satu bidang saja. Silahkan, karena dengan kreativitas yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki gitu kan, potensi lah. Silahkan kembangkan potensinya masing-masing sehingga Ibnu ini bisa lebih maju dengan berbagai potensi yang kita lakukan dari semua kader dan semua anggota. Karena Ibnu ini bukan milik segelintir orang, bukan saya sebagai ketua. Saya jadi ketua hanya 2 tahun di mandataris, hanya 2 tahun. Mungkin rekan Asep sebagai pengurus PC juga periodenya 2 tahun, rekan Amin dan semuanya 2 tahun dan sebagainya lah, hanya beberapa gitu. Tapi yang kita harapkan bahwa Ibnu ini mampu menciptakan sebuah generasi, bisa menciptakan gagasan-gagasan besar yang nanti akan diwariskan untuk generasi yang akan datang. Itu saja. Oke. Sangat luar biasa sekali closing statement dari ketua. Tadi kita rekan kita semua dari awal sampai akhir sangat banyak sekali mengenai perjalanan ketua Ibnu, terus perjalanan dari seorang Amin, bagaimana kemudian dia mengikuti jenjang kaderisasi, dan mungkin itu menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua yang belum lakmut, yang belum lakut, terutama yang belum makesta, segera makesta gitu kan. Nah mungkin dari awal pembicaraan tadi mungkin saya cuma menyimpulkan seperti gini tuh, kalau kita tidak mempunyai sejarah dalam keluarga kita, dari bapak gak ada sejarah, dari ibu gak ada sejarah, maka kita ciptakan sejarah dalam kehidupan kita sendiri. Seperti itulah ya, gambaran besarnya seperti itu. Oke, karena waktu juga udah malam, maka kita selesai. Kita akan tutup yaitu ngorek itu ngobrol bareng rekan dan rekanita. Tunggu saja ke depannya, akan banyak lagi rekan dan rekanita yang akan duduk di sini menemani saya dan berbincang dengan bersama Anda. Kita akhiri, terima kasih banyak Ketua Ibnu yang sudah jauh-jauh loh dari Bojongasi ke sini, kan cuma sebatas menemani saya. Dan rekan Amin, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, sangat padat sekali ini. Amin ini bulan ini sangat banyak job. Sangat padat tidur. Doanya. Oke, belajar yang di lockdown, berjuang bertakwa, kita harus terus tingkatkan. Salam belajar, Berjuang bertakwa.